Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, gerahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu hati hijrah? Nabi SAW beliau bersabda, al-hijrah al-muhajir man hajarah ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah kepadanya. Kamu meninggalkan maksiat, berarti kamu orang yang hijrah. Kamu tidak melakukan apa dosa, kamu orang yang berhijrah. Yang perempuan sering meninggalkan jilbab, akhirnya suka pakai jilbab, maka dia perempuan yang berhijrah. Yang laki-laki misalnya suka mabuk, suka cimeng, suka ngetrek, akhirnya dirubah, suka hadir majelis, suka sholat jamaah, suka hormati orang tua, maka terlihat termasuk laki-laki yang berhijrah. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan, wahai anak-anak muda, wahai pemudi, wahai wanita-wanita muslimah Indonesia, wahai pemuda Islam Indonesia, kamu hijrahlah saat ini. Hijrah dari apa? Dari perbuatan dosa, dari nongkrong yang tidak jelas, dari ngetrek motor yang tidak jelas, dari perkara-perkara yang tidak jelas. Hijrah kamu untuk cinta kepada ulama, hijrah kamu untuk cinta kepada habaib, hijrah kamu untuk cinta kepada orang saleh. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan dalam perkataannya, tashabbah li ahlil khair fa illam takun mithlahum fakun min muhibbihim. Serupakan dirimu dengan orang saleh. Jikalau kamu tidak bisa menyerupai orang soleh sepenuhnya, fa in lam takun mithlahum, kalau kamu tidak sama seperti mereka, fakun min muhibbihim, jadilah engkau pecinta mereka. Kau nggak bisa jadi orang soleh, kita nggak bisa jadi ulama, kita nggak bisa jadi orang soleh, kita nggak bisa jadi orang baik. Minimal cinta kepada orang minimal cinta kepada orang minimal cinta kepada ulama. Nggak bisa jadi ulama, minimal cinta kepada ulama. Nggak bisa jadi orang soleh, minimal mencintai orang soleh. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena kalau orang sudah benci sama ulama, benci sama orang soleh, benci sama zuriyatul Rasul, benci kepada pewaris Rasul, benci kepada pewarisnya Nabi, benci kepada cucunya Nabi, apa kata Rasulullah? Al-anun nas man lam yuhibballah walam yuhibbi walam yuhibbul ulama. Apa kata Nabi? Al-anun nas, manusia yang paling terkutuk, manusia yang paling terlaknat, manusia yang bangsat, manusia bajingan. Siapa mereka? Man lam yuhibbullah, orang yang tidak cinta kepada Allah, itu manusia paling terkutuk. Man lam yuhibbi, dan tidak cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad, walam yuhibbu ulama, dan tidak cinta kepada ulama. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang paling rugi, manusia yang paling terlaknat, siapa? Mereka orang-orang yang tidak cinta kepada ulama, yang tidak sayang kepada ulama, yang tidak menghormati ulama. Mereka adalah orang-orang yang terlaknat di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, di Indonesia ini ada satu ulama, seorang pewaris Rasul. Dari segi keilmuannya, beliau tidak diragukan keilmuannya, tidak diragukan kealimannya, tidak diragukan kearifannya. Beliau tidak pernah minta apa-apa dari perjuangannya. Beliau seorang ulama yang ikhlas, beliau seorang ulama yang tangguh, beliau seorang ulama yang sangat berani dalam menyampaikan kebenaran. Sehingga saudara-saudara, beberapa kali rumah beliau, tempat beliau, mobil beliau diteror. Supaya apa? Supaya beliau mati. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi orang yang menyampaikan kebenaran di tanah Indonesia ini. Beliau, saudara-saudara, adalah darah dagingnya Nabi Muhammad. Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Sajjad mengatakan, ala inna fil balad mudghatan idza salahat salahal baladu kullu wa idza fasadat fasadal baladu kullu ala wa hiya ahlul bait tahir. Sesungguhnya ketahuilah,
dalam setiap tempat ada satu daging. Kalau daging itu baik, maka tempat itu akan menjadi baik. Tapi kalau daging itu rusak, daging itu tercemar, maka tempat itu akan rusak. Apa daging itu? Daging itu tiada lain adalah keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Di Indonesia ini ada satu habaib, saudara-saudara, seorang ulama yang pemberani, ikhlas karena Allah. Perjuangannya digembosi, diteror, beliau dikriminalisasi, beliau berapa kali dipenjara. Saudara-saudara, demi Allah, saya selaku pecinta beliau tidak ridho, tidak rela, tidak ikhlas manakala melihat beliau dianiaya. Saudara-saudara, beliau ulama yang ikhlas, seorang alim, seorang arif. Kita lihat perjuangannya bagaimana. Andai bukan karena perjuangan beliau, andai bukan karena wasilah beliau, Indonesia sudah dijajah oleh negara-negara asing, dijajah oleh Taipan. Beliau siapa, saudara? Yang berikhlas dengan semangat, berikhlas dengan sepenuh raga karena Allah, karena Rasul. Tidak bisa dipungkiri lagi, beliau adalah seorang imam, seorang sosok Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Di dalam darah daging beliau mengalir darah daging Sayyidina Muhammad, sehingga siapapun orang yang menyakiti beliau sama seperti menyakiti datuknya baginda Nabi besar Muhammad. Kemarin, beberapa minggu yang lalu, ada sebagian oknum bajingan yang berani merobek, yang berani membakar, yang berani mengatakan beliau sebagai sampah. Makanya saya tantang siapapun yang berani menghina beliau, jangan cuma gembar-gembor di sosmed, jangan cuma gembar-gembor di YouTube, jangan cuma gembar-gembor di televisi, jangan gembar-gembor Facebook. Kalau berani, maka sampaikan kepada pengkhianat bangsa, sampaikan kepada musuh Habib Rizik, saya Raihan bin Said berpanggil hidup atau mati. Rela enggak berjuang untuk Habib Rizik? Siap mati untuk Habib Rizik? Siap mati untuk ulama? Siap mati untuk habaib? Siap binasa untuk